Hai teman-teman yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan pagi ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu serta saudara sekalian, mengucapkan selamat memulai hari kembali ya. Bersyukur kita sudah berada di hari Senin kembali dan ini sudah tanggal 5 Oktober. Saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu yang merupakan anggota TNI, Dirgahayu TNI, semoga tetap menjaga keutuhan NKRI. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbeda, mungkin akan berbicara terkait dengan pertanyaan beberapa teman-teman, dan saya suka lihat ya beberapa komentar di beberapa video saya yang berkaitan dengan cara-cara non-obat yang bisa dilakukan untuk membantu kita mengatasi gejala-gejala gangguan kejiwaan dan kecemasan. Di beberapa saat saya melakukan edukasi lewat video, terutama di awal-awal ya, waktu dulu ya, saya banyak menekankan tentang diagnosis, tentang terapi obat. Nah, belakangan saya juga mencampurnya dengan ulasan-ulasan mengenai terapi-terapi non-obat, khususnya bagaimana kita belajar untuk ikhlas dan sabar. Ini yang paling penting ya. Nah, menariknya sebenarnya kalau ditanya gitu ya, dok, ada kan pasien yang nanya, saya ini sebenarnya harus baca buku apa? Ya, supaya saya itu bisa lebih baik lagi, supaya saya lebih mampu mengatasi pikiran saya yang terlalu seringkali berlebihan cemasnya, merasakan kekecewaan yang besar, kok saya nggak bisa lepasin gitu ya. Apa yang saya perlu baca dok? Apa yang perlu saya pelajari? Nah, sebenarnya jawabannya tuh kembali ke pendekatan spiritual religius. Artinya, kembali ke kitab suci kita masing-masing. Karena di dalam kitab suci kita masing-masing itu sebenarnya terdapat banyak sekali hal-hal yang mendukung kesehatan jiwa kita. Belajar sabar dan ikhlas, belajar menerima karma, ya, belajar untuk mencintai sesama, merelakan dan melepaskan segala beban penderitaan kita. Ya, ini semuanya sudah dipelajari sejak bahkan dari kecil. Jadi kalau kita misalnya dulu melakukan pertemuan ya secara sosial keagamaan, kemudian juga pertemuan-pertemuan diskusi agama, ya selalu hal-hal yang baik yang mengingatkan kita untuk tetap sabar dan ikhlas, menerima apa adanya, mau memaafkan orang lain, ya. Bahkan ada yang satu ungkapan misalnya mengatakan bahwa kalau kau ditampar kirimu, berilah kananmu gitu ya. Lebih baik memberi daripada menerima. Kalau misalnya memberi nggak usah tahu, yang tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Itu semuanya adalah ajaran-ajaran yang sebenarnya membuat kita melakukan suatu terapi terhadap diri kita sendiri ya. Perilaku kita akan menjadi lebih baik lagi. Nah, lalu mengapa dok? Mesti ada profesi psikiater ya kalau gitu ya. Kan kalau misalnya semuanya balik ke agama, dokter bilang begitu kok gampang aja kayaknya dok. Nah begini teman-teman ya, saya jelasin nih. Ketika kita mengalami suatu kondisi negatif di otak kita, ya sayangnya ya, sistem saraf pusat kita itu terpengaruh dia dan menyebabkan masalah-masalah ketidakseimbangan di sistem saraf pusat itu yang akhirnya bisa membuat kita mengalami gejala-gejala gangguan kejiwaan. Jadi kalau misalnya kita nih kurang sabar, kurang ikhlas gitu ya, pikiran kita negatif mulu gitu ya, amigdala kita tuh akan aktif dan membuat permasalahan tuh di dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya dibilang kenapa jadinya larinya ke agama lagi dok? Enggak, agama itu sebagai backup, sebagai support system yang paling dekat dengan kita ya, yang setiap hari sudah kita pelajari sebenarnya. Meditasi, zikir, berdoa ya, melakukan saat teduh misalnya pada teman-teman yang Katolik ya,
atau Kristen juga. Ini semua dilakukan. Meditasi dilakukan pada umat Buddha dan Hindu juga. Zikir pada umat Islam, ya. Melakukan sholat, ya, dengan sholat yang wajib dan sunnah. Ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk menenangkan, mendekatkan diri kita pada Pencipta dan juga membuat otak kita menjadi lebih tenang. Jadi belajar untuk meningkatkan emosi-emosi yang positif. Ini yang susah kadang-kadang. Kalau nggak bisa, banyak negatifnya, susahnya itu ya, amigdala kita itu cepat banget responnya gitu. Kita kalau ada negatif sedikit ya, adrenalin kita naik. Kenapa? Menyiapkan diri kan untuk bersiap-siap. Kortisol kita naik. Itu juga untuk menyiapkan diri. Jadi kalau kita lihat, ini tubuh kita ini luar biasa pinternya ya. Kalau dia melakukan suatu proses, maka itu sebenarnya adalah sebagai bagian dari cara mereka beradaptasi. Ya, kalau misalnya ada kuman penyakit yang masuk, teman-teman bisa bayangin. Kalau misalnya kita nih, kalau mau makannya cuci tangan yang bersih. Coba kalau kita nggak cuci tangan, kita mencret bisa ya, kena tipes bisa. Tapi saudara-saudara kita yang mohon maaf menjadi kuli panggul ya di mana di pasar gitu. Mungkin nggak punya air buat cuci tangan, habis manggul-manggul langsung makan aja pakai tangannya. Tapi kok nggak sakit dok ya? Ya karena daya tahan tubuhnya kebal gitu. Jadi tubuh kita ini sangat luar biasa sebenarnya. Dan itu bisa dilatih nantinya dengan berbagai macam cara. Misalnya dari fisik dengan berolahraga, makanan yang baik, dan dari mental. Tadi pendekatan-pendekatan tadi yang akan membantu kita lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang suka bertanya kepada saya gitu ya tentang hal tersebut, maka memang sebenarnya intinya itu memang prosesnya tuh dari spiritual religius. Sebelum ditemukannya psikoterapi, ya sebelum ditemukannya psikoterapi yang baru sekitar tahun 19-an gitu ya. Ya, ini sudah lama ada ya. Pendekatan spiritual religius itu sudah lama ada, ribuan tahun yang lalu begitu. Dan sudah banyak membawa orang ke kedamaian, ke kebahagiaan. Jadi jangan dilupakan ya. Makan obat penting ya kalau untuk kasus-kasus yang sudah berat, apalagi misalnya schizophrenia itu jelas ya harus makan obat. Ya karena dopamin yang meningkat tinggi di situ itu nggak bisa sembuh hanya cuma disuruh berdoa, disuruh sholat, disuruh zikir, meditasi, ini nggak bisa. Dia harus ya membantu dirinya dengan pengobatan. Tetapi ketika nanti sudah seimbang, sudah stabil ya boleh pendekatannya. Pasien cemas, ya depresi, sudah pasti ya harus mendapatkan pendekatan spiritual religius. Tetapi dalam kondisi yang akut atau yang lagi dalam kondisi yang berat, tentu perlu pendekatan dengan pengobatan juga. Ya karena sebenarnya ini yang paling dekat dengan kita sehari-hari ya. Sesuatu pendekatan yang sebenarnya sudah secara diturunkan dari orang tua kita ke kita, diajarkan kepada diri kita, dan ini menjadi salah satu hal yang paling bisa kita manfaatkan untuk membantu kita lebih baik lagi. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa nanti tanggal 10 Oktober saya akan ada beberapa kali live di YouTube channel saya Andri Psikosomatik. Jadi jangan lupa ya, boleh di-setel notifikasinya. Karena kalau misalnya semuanya lancar, pasti tanggal 10 Oktober itu jam 9.30 akan ada live selama 1,5 jam. Dan kemudian jam 2 siang ya di YouTube channel saya Andri Psikosomatik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu, semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.